Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh jamaah yang mengikuti acara ini dari rumah dan dari manapun panjenengan berada, yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah kita semua dapat berkumpul hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan jamaah maghrib, dan kita berdoa mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk jiwa. Dan sampailah kita di bab 2 dengan maqalah nomor 14. Wal maqalatur rabi'ah asyrata. Dan maqalah yang ke-14. Ini pelajaran tentang bagaimana pembuktian mengenal Allah dengan mengenal dirinya sendiri. Jadi ada hadis itu menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bapak Ibu sudah mengenal dirinya belum? Sudah Pak, nama saya bukan namanya. Jadi kita harus mengenal siapa hakikat kita sebagai manusia, untuk apa kita diciptakan sebagai manusia, dan nanti tujuan kita itu akan kemana. Kalau kita belum bisa mengenal diri sendiri, jangan pernah bermimpi bisa mengenal Allah. Nah, sekarang ini kita akan mencoba untuk belajar tentang fase-fase di dalam mengenal Allah lewat mengenal diri sendiri. Wal maqalatur rabi'atu asyrah. Adapun maqalah yang nomor 14. Mim ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Al hukama niku jamak dari hakim, ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ai atibbaul qulub, yaitu orang yang bisa menjadi obatnya hati, dokternya hati. Jadi kalau panjenengan mendengarkan ceramah kemudian terasa sejuk, habis pengajian itu hatinya tenang, hatinya damai, maka orang yang menyampaikan ceramah itu namanya hukama.
Kan ada orang itu setelah ceramah tambah tenang, tapi ada juga orang itu setelah ceramah tambah bingung. Ya mudah-mudahan saja nanti jamaah Masjid Al-Akbar ini setelah ceramah tambah tenang. Wahum al-auliya, dan mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi seakan-akan Allah itu mewakilkan kalamnya, mewakilkan ucapannya kepada orang-orang ini. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengarkan ucapan orang ini, seakan-akan mendengarkan langsung ucapan dari Allah. Adem gitu. Bagaimana ucapannya? Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Man tawahhama, barang siapa yang menyangka. Tawaham itu di atasnya sangkaan, berarti atau yakin ya. Man tawahama, siapa orang yang yakin atau menyangka, annalahu waliyan, annalahu sesungguhnya baginya, waliyan ada wali, ada pelindung, aula yang lebih bagus, minallahi dari Allah. Barang siapa yang meyakini, menyangka, mengira bahwa di dalam kehidupan ini ada pelindung yang lebih baik dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka sangat sedikit sekali ma'rifatnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang meragukan kebesaran Allah, meragukan kekuasaan Allah, dia mengira bahwa ada kekuatan yang lebih baik dari Allah, ada pelindung yang lebih baik dari Allah, ada penolong yang lebih mulia dari Allah, maka dia sedikit sekali makrifat kepada Allah. Berarti dia tidak kenal Allah. Wal makna, adapun maknanya, man donna, barang siapa yang menyangka, annalahu sesungguhnya baginya, nasiron ada penolong, aqrabu yang lebih dekat minallahi dari Allah, wa aktsaru nusratan minhu, dan lebih banyak pertolongannya dari dia, fa innahu maka sesungguhnya dia lam ya'rifillahu ta'ala, dia belum mengenal Allah, dia belum mengenal Allah. Jadi tanda-tanda orang yang tidak makrifat itu apa? Tidak mengenal Allah itu apa? Dia masih yakin bahwa ada pelindung selain Allah, ada penolong selain Allah, ada pemberi selain Allah. Ya percaya kepada Allah, percaya, tapi masih yakin bahwa ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Berarti dia belum mengenal Allah. Pernah merasakan ini Bapak Ibu? Pernah merasakan bahwa ada kekuatan atau pelindung selain Allah? Pernah? Jawabannya pernah. Ojo-ojo sering sampean ini. Contoh, dompetnya kosong Pak, dompetnya kosong, terus saldo rekeningnya kosong, nang sore bantal kosong, nang lebitane kelambi kosong, nang jero kaos kaki gak ono duit. Ngoten niku bingung apa mboten? Bingung. Berarti belum makrifat kepada Allah. Angel nggih makrifat nggih. Kula ngeten nggih ngomong tok Pak, kula nggih dereng makrifat. Padahal sudah tahu bahwa Allah itu Razzaq yang maha menjamin rizki, Wahhab yang maha memberi. Tapi ketika duitnya habis, itu mesti bingung. Kalau ini mesti ada bapak-bapak, ibu-ibu seperti ini ada. Bahkan saya pun juga sering seperti itu. Berarti kita ini belum makrifat kepada Allah. Orang yang makrifat itu yakin dengan sifat-sifat kemuliaan Allah, dan yang tidak ada yang lebih baik daripada Allah.
Begini Bapak Ibu, setiap kita ini terkena musibah atau bencana, ya kan? Kemudian ada yang menolong, Pak. Dan setiap kali kita ada yang menolong, maka kita yakin bahwa yang menolong itu Allah. Atau yang mendatangkan pertolongan ini adalah Allah. Makanya sering kita ini kan disampaikan oleh guru-guru, sampean ini hidup yang banyak menolong. Kalau nanti sampean ada masalah itu banyak yang menolong. Banyak yang menolong itu bukan bahwa Allahnya banyak, bukan. Tapi Allah menurunkan banyak sekali jalan pertolongan. Sampun ngeten Pak, nanti banyak pertolongan loh, berarti ada Tuhan yang menolong, ini Tuhan yang lain boten. Ada pertolongan karena Allah memberikan banyak pertolongan lewat siapapun. Kalau wingi kalau senggenge musibah nih Bapak Ibu, itu jam 1 dini hari kecelakaan itu Pak, di tol yang sepi, dan sebenarnya banyak sekali mobil lewat itu tidak mau berhenti karena takut Pak, mungkin kok aku mandek dikira nubruk macam-macam, jadi banyak orang itu milih aman wis bablas. Bahkan ada teman saya itu setelah saya kecelakaan, saya sudah keluar dari rumah sakit, dia sambang ke rumah sakit bilang begini, wah kula mboten semerap nek sing kecelakaan iku jenengan, nggih kula lewati mawon. Kon nek umpama semerap kula sama kira-kira mandek Pak, nggih insyaallah mandek kula. Wis kejadian aku wis metu teko rumah sakit ngomong koyo ngene. Tapi tidak dari itu pertolongan itu, dari yang lain. Ada yang menolong, ada yang membantu. Ada yang bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit juga ada dokter itu yang tahu, yang menolong, dikasih ruangan yang VIP. Ternyata setelah dirawat di rumah sakit harus operasi, operasinya juga ditolong sama Allah, ketemu dokter yang baik, ketemu tenaga medis yang baik. Setelah itu kemudian keluar dari rumah sakit, ketika membayar ke kasir istri saya ditolong sama orang, ada yang bayari. Masya Allah. Dan kira-kira pertolongan Allah itu datang dengan tanpa sebab? Oh tidak Pak, tidak ada hidup tanpa sebab. Saya mencatat, tidak ada hidup tanpa sebab. Kalau sekarang kita ditolong orang, itu pasti ada sebabnya. Maka dikatakan sering-seringlah menolong orang, supaya kamu nanti dalam keadaan terjepit ada orang yang mau menolong kamu. Itu bukan ada orang, Allah menolong kamu lewat orang itu. Karena segala pertolongan sumbernya dari Allah. Saya dulu pernah Bapak Ibu di depan Masjid Al-Akbar ini juga naik motor Pak. Setelah Isya, karena ada pasir itu motor saya jatuh. Gak ono sing nulungi Pak. Lugur-lugur dhewe, tangi-tangi dhewe, budal nang rumah sakit dhewe karena babras semua Bapak Ibu. Dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya kembali kepada diri saya. Mungkin beberapa hari ini saya tidak menolong orang, sehingga saya jatuh tidak ada yang menolong. Makanya orang itu yang suka bantu orang, yang suka nolong orang itu hidupnya aman Pak. Dia telah mempersiapkan keselamatannya sendiri. Dia telah mempersiapkan kebahagiaannya sendiri. Dan kita ini kan kalau berbuat baik jangan melihat kebaikan itu dari kepada siapa dan dari siapa. Kebaikan itu dari Allah, kembali kepada Allah. Lewat siapapun kebaikan itu tetap dari Allah. Contoh nggih, panjenengan berbuat baik kepada seseorang, ini kan dianggap Allah berbuat baik kepada Allah Pak. Sama kalau ada orang itu mau menghutangi orang lain dengan hutang yang baik, maka itu dianggap Allah yang hutang. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa menghutangi Allah dengan hutang yang baik, fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan mengembalikan hutangnya itu dengan pengembalian yang banyak. Gini, sampean bantu orang, berbuat baik kepada orang pun, kalau sampean
berbuat baik kepada orang dan mengharapkan kebaikan dari orang itu, Pak, jenengan rugi. Jenengan rugi. Jenengan baik kepada orang itu, Pak, nanti Allah akan mengirimkan orang-orang yang baik lebih daripada orang itu. Ngoten maksudku loh. Jadi seandainya panjenengan itu berbuat baik kepada seseorang, orang yang kita buat baik itu nggak balas apa-apa, nggak ada masalah. Nanti Allah kirimkan orang yang baik datang kepada kita. Contoh, ada seorang suami itu lapor kepada saya, Pak Ustadz, saya itu sudah berbaik hati kepada istri, Pak Ustadz. Belanja tak cukupi, tuku kelambi tak tukokno, njaluk melaku-melaku tak kelencerno. Berhubung gak duit-duit terpaksa nang Suramadu ae. Tapi istri saya ternyata ngomel terus tiap hari, Pak Ustadz. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Gimana solusinya? Anda salah. Seandainya sampean berbuat baik kepada istri, kemudian istrinya kok balas gak baik, jangan khawatir, Allah akan membalas kebaikan sampean itu dari orang lain yang lebih banyak. Nek sampean apik nang bojo terus Arab bojo apik nang sampean rugi. Allah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. 1 kali kita berikan kebaikan, 10 kita terima. 1 kali 700 kita terima. Wis jarno bojo ngomel jarno. Wis gak usah didongakno mati dhewe engko. Aneh itu, Pak. Jadi enak jadi orang itu kalau yakin kepada Allah itu enak. Jenengan nyumbang tek, jangan berharap kebaikan itu dari yang sampean sumbang. Salah sampean. Rugi. Bahwa Allah akan mengirimkan balasan itu dari banyak orang yang lebih banyak, yang lebih bagus. Itu namanya kasratun nusroh, lebih banyak pertolongannya dari Allah. Dan itu nanti Bapak Ibu akan mendatangkan ikhlas loh. Sampeyan mari nyumbang ya wis. Dia tidak terima kasih urusannya, terima kasih urusannya. Kalau dia tidak balas, yakinlah bahwa Allah akan mengirimkan balasan lewat jalan yang lebih banyak, lewat jalan yang lebih besar. Itu artinya makrifat, Pak. Makrifat itu semua dinisbatkan kepada Allah. Kebaikanku dari Allah, kebaikanku kembali kepada Allah, yang balas itu Allah. Itu seperti saya sampaikan kemarin jamaah haji yang gara-gara visanya nggak keluar ngamuk-ngamuk gitu, Pak. Mau ibadah kok ngamuk gitu. Saya katakan, Anda yang merintahkan haji siapa? Allah. Yang ngasih duit untuk bisa daftar haji siapa? Allah. Yang mengizinkan berangkat siapa? Allah. Yang memudahkan perjalanan? Allah. Yang menyempurnakan ibadah siapa? Allah. Yang menerima ibadahnya? Allah. Yang menghadiahkan haji mabrur? Allah. Enggak ada kita ini. Kita ini siapa, Bapak Ibu? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. Mungkin Allah tidak membalas kepada kita, tapi Allah membalas kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau Rasulullah mengatakan sedekah yang paling bagus itu kepada siapa? Kepada anak yatim. Sampai Rasulullah menggambarkan, saya dan penyantun yatim itu seperti ini di surga. Ana wa kafirul yatama hakadza fil jannah. Saya dan penyantun yatim itu seperti ini di surga. Rasulullah sambil mengisyarahkan 2 jari. Kenapa kita harus menyantuni yatim? Karena mungkin saja anak kita nanti juga yatim, cucu kita juga yatim, cicit kita nanti yatim. Kalau sekarang kita senang menyantuni yatim, anak-anak kita nanti itu akan disantuni orang, Pak. Bukan orang yang menyantuni, Allah lewat orang. Perbuatan baik tidak akan hilang, Bapak Ibu. Tenang saja. Ono sing ngaku, kula niki Ustaz, dulu itu seneng sedekah Ustaz. Dulu Ustaz, sudah lama sekali. Aku khawatir malaikat wis lali nyatet kan. Enggak bisa. Enggak ada barang hilang di muka bumi ini, Bapak Ibu. Semua terekam. Karena itu yakinlah kita memberikan kebaikan, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah. Itu namanya belajar makrifat. Jadi sumber pertolongan Allah, sumber kebaikan itu Allah, sumber segala-galanya adalah Allah.
Makanya Bapak Ibu, ada sebagian ulama itu kalau membaca surah Al-Fatihah itu di ayat yang ke-6, napa ke-6 niku, iyyaka na'budu wa iyyaka, di ayat kelima ya itu ya, ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak cukup dibaca satu kali, tapi dibaca 3 kali. Karena intinya surat Al-Fatihah itu ya di situ. Saya mau tanya, Al-Quran yang sebanyak itu intinya ada di mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat itu intinya di mana? Di ayat kelima. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makrifat itu Pak. Hanya Allah yang aku sembah, dan hanya Allah yang aku mintai pertolongan, bukan kepada yang lain. Makanya dibaca 3 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang datang kepada saya, Pak Ustadz, saya itu banyak masalah. Saya tanya, sudah, saya tahu kok Pak, lihat wajahnya Bapak ini, wajah-wajah bermasalah. Saya butuh solusi Ustadz, saya butuh zikir, saya butuh wiritan yang bisa melepaskan saya dari masalah. Saya kasih wiritan hasbiyallahu la ilaha illahu, jarine kakean, kedawan Ustadz, gak apal. Tak ganti mana, la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, jarine kedawan. Mari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, jari kedawan. Kakek imane, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan wiritan-wiritan yang diajarkan Rasulullah pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Kabeh kedawan. Lah terus wiritan opo Pak sampean iki Pak? Wis terakhir iki. Nek sampean nanti ngomong kedawan, mulya wae sampean. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampean bayangno masalah sampean niku apa? Masalah bojo sampean bayangno. Masalah anak sampean bayangno. Masalah penggawean sampean bayangno. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu titiknya makrifat di situ Pak. Hanya itu kan meniadakan yang lain. Kalau tadi disebutkan, kalau ada orang yang menyangka bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, ada penolong lain selain Allah, maka dia belum kenal Allah. Lah masuknya di mana? Masuknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Pak Bu, panjenengan kalau punya masalah baca iyyaka na'budu, tapi mulai Fatihah jangan iyyakanya saja. Bismillahirrahmanirrahim terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali sambil dibatin, ya Allah ini masalahku, selesaikan ya Allah, beres-beres. Itu top-topnya doa itu. Ini kalau bukan jamaah lakban tidak saya beritahu loh ini. Saya itu. Ini buatan bolong, buatan kalau kandhane sampai. Dan saya sering membuktikan masalah ini. Jadi meniadakan apapun datangnya kebaikan itu kecuali dari Allah. Makanya kalimatnya bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ya. Kami menyembah kepadamu ya Allah, dan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Bukan itu kalimatnya, tapi hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya ini loh Pak, tauhid itu hanya ini loh. Ibu-ibu jangan GR dulu kalau suami ngomong begini, mama, papa mencintai mama. Hati-hati kalau ngomong begini. Itu bisa jadi mencintai mama dan mencintai mama yang lain. Tapi kalau hanya mama yang papa cintai, nah itu. Nanti coba kalau ngomong mama, papa cinta mama, hati-hati. Cinta mama dan cinta yang lain. Tapi kalau hanya mama yang papa cintai. Jadi iyyaka itu kalimat yang meniadakan ada kebaikan yang datang selain dari Allah. Kalau itu dibiasakan Bapak Ibu, hati ini enak rasanya. Dinasihati itu lunak, hatinya enak.
ada masalah itu walaupun sebesar apapun masalahnya tenang, karena dia tidak merasa sendirian. Kadang suami kerja di Jakarta, padahal di rumah ada pembantu, anak-anak sudah kuliah di luar kota. Jam 12 malam telepon suaminya, kaget suaminya, ada apa mah telepon mah? Mama takut pak. Takut apa? Mama kan sendirian di rumah. Lo kan ada pembantu. Nggak tahu, mama merasa sendiri. Kalau anda punya perasaan anda itu sendirian, berarti anda itu nggak mengakui Allah. Intinya begitu. Wah, aku kan sing ngrewangi rek, ijenan aku rek. Kok kan sing ngrewangi ya apa sih? Ya anda saja tidak pernah melibatkan Allah, atau anda saja yang tidak meyakini tentang Allah. Ngapunten Bapak Ibu. Sekarang ini ada orang itu yang hidupnya menyendiri. Ini yang pernah saya ceritakan. Anaknya sudah sukses semua. Anak 3 itu, yang satu di Jakarta, yang satu di Jepang, yang satu di Australia. Kemudian sang ayah sama sang ibu ini sudah sepuh. Terakhir istrinya meninggal dunia kemarin itu. Sama anak-anaknya yang di Jakarta. Pokoknya bapak ikut aku ya. Yang di Australia, bapak ikut aku. Yang di Jepang, bapak ikut aku. Jadi rebutan anaknya, ngeramut bapaknya ini. Apa bilang? Enggak, bapak hidup di desa saja. Dia bangun masjid di sebelahnya rumahnya. Di daerah aja ada panti asuhannya. Loh, bapak hidup sendiri? Enggak nak. Bapak kesepian? Enggak nak. Bapak ini sama Allah. Hiburan bapak itu banyak. Bapak subuh ke masjid ketemu jamaah, siang sedikit mengunjungi anak-anak panti asuhan, nanti bapak berkebun macam-macam, sudahlah. Jadi anaknya merasa itu kalau sendirian, sendiri tidak. Setiap hari bersama Allah, hatinya ada bersama Allah. Makanya ada sebagian dari kita itu tidak suka bergaul dengan, kepengen menyendiri saja. Namanya uzlah. Apa uzlah itu? Hidup menyendiri. Tidak mau bersentuhan hiruk pikuk dunia yang penuh dengan intrik dan fitnah ini. Saya gak kesepian mbak, gak. Lu sama siapa sampean? Sama Allah. Coba. Makanya orang hatinya sama Allah itu tidak akan pernah kesepian, dan dijamin tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah stres, dan tidak akan pernah galau. Cari jamaah, ngomongnya gampang Ustaz, prakteknya sing angel. Nggih, justru ini dari sini latihan Bapak Ibu, dilatih sedikit demi sedikit. Dia mengira begini, pada suatu ketika kita ini tidak punya apa-apa, kemudian dikasih Allah apa-apa, suatu ketika diambil lagi yang apa-apa itu, dan akhirnya tidak punya apa-apa. Dulu belum punya istri, nggak punya, kemudian dikasih Allah istri, punya istri, istrinya meninggal dunia, nggak punya istri lagi, selesai. Dulu nggak punya uang, oleh Allah dikasih rezeki uang, uangnya diambil lagi sama Allah, selesai sudah. Kenapa kita ini kemudian gelisah ketika sesuatu itu diambil oleh Allah, padahal dulu kita tidak punya apa-apa? Ini ku anak yang menungso. Saya dulu tidak punya HP ya, terus punya HP sekarang Pak. Tiba-tiba HP saya itu hilang, saya sedih. Aneh kan? Dulu tidak punya HP, tidak ada masalah, terus duwe HP ini hilang, jadi masalah. Makanya supaya tidak terlalu sedih kehilangan, ya tidak usah punya HP. Gampang kan hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak perlu sedih karena ditinggal istri, nggak usah menikah. Artinya kalau sudah siap menikah harus siap kehilangan. Itu saya sampaikan di bab yang pertama. Kehilangan itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kehilangan ditinggal mati, kedua kehilangan ditinggal minggat, yang ketiga kehilangan harapan. Milih mana Bu? Kehilangan ditinggal mati, ditinggal minggat, atau kehilangan harapan? Dari 100 ibu-ibu yang saya survei itu jawabnya sama, lebih baik ditinggal mati Pak Ustadz, terhormat, daripada punya suami ditinggal tapi ditinggal minggat, apalagi minggatnya sama mak lampir.
ngenes rasanya, sakit. Di mana Bu sakitnya Bu? Di sini. Yang lebih berat itu yang ketiga, kehilangan harapan. Wong isih urip Pak Bu, ketok meripat tapi ngelarani hati terus, nek ngomong nyelekit terus. Makanya kalau ibu-ibu itu punya suami yang seperti ini, biasanya dilihat waktu tidur wajahnya Bu, dibatin. Kok gak mati ya Pak sama niki Pak? Sami mawon suami. Kalau apa jenenge suami itu yang sudah benci sama istrinya tapi mau ngomong nggak berani, biasa dibatin terus. Ya Allah, kapan sih mati nih makhluk setunggal niki ya Allah. Jari ini bojone ya Allah napa sih wong sing apik-apik iku cepet mati, wong sing model koyo ngene kok gak mati-mati. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa man tawahhama, dan barang siapa yang yakin annalahu, sesungguhnya baginya aduwan, ada musuh, a'da min nafsihi, yang lebih musuh daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sedikit sekali makrifatnya terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang yakin mengira bahwa ada musuh yang lebih hebat dari dirinya sendiri, maka dia belum kenal dirinya, belum makrifat kepada dirinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti musuh yang paling berat itu musuh siapa? Kita sendiri. Musuh yang paling hebat itu siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Cuman kadang tidak sadar. Saya ini membina anak-anak yang akan dikirim ke MTQ Nasional besok Bapak Ibu, bulan Oktober, di cabang Hifdzil Quran. Saya tanya kepada mereka, kalian tahu musuh kalian, pesaing kalian di lomba ini adalah diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Jadi kita ini punya musuh Bapak, ya diri kita sendiri yang paling berat. Maka orang kalau sadar bahwa dirinya adalah musuhnya, dia akan hati-hati, dia akan waspada. Banyak orang tergelincir itu bukan karena orang lain Bapak Ibu, karena dirinya sendiri. Maka mulai sekarang ditanya, siapa musuhmu yang terberat? Diriku sendiri, nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri. Kata Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang dengan kemenangan yang telak. 313 umat Islam bisa mengalahkan 1000 orang musyrik. Dan ketika pulang Rasulullah mengatakan kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari jihad kecil dan akan menuju jihad yang besar. Sahabat heran, Rasulullah, kita baru saja perang besar loh ya, melawan 1000 orang. Kenapa Anda mengatakan ini jihad yang kecil dan katanya ada jihad yang besar? Apa jihad yang besar? Jihadun nafas, melawan diri sendiri, melawan syahwatnya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Masya Allah Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau hari Senin, Kamis kita disuruh puasa ini kenapa Pak? Untuk perang dengan diri sendiri. Puasa ini kan disebut dengan jihad. Semuanya ditahan, ya, mulai makan ditahan, hubungan suami istri ditahan, pandangan yang maksiat ditahan, semua ditahan. Jadi perang melawan hawa nafsu. Makanya orang-orang tirakat itu banyak, selalu tirakatnya itu 2 Pak. Kalau tidak puasa, bangun malam. Dan kalau panjenengan bisa mengamalkan 2 ini, maka pasti dia menjadi orang yang mulia. Tidak ada orang yang paling mulia kecuali dia melakukan amalan yang disebut puasa dan sholat malam. Gandengannya itu Pak. Kenapa Pak? Karena itu ibadah yang paling berat. Sama-sama menahan kenikmatan, sama-sama memerangi syahwat. Maaf kalau puasa yang diperangi syahwatnya apa? Syahwat perut. Syahwat bawahnya perut.
Tapi kalau bangun malam itu syahwat mata ini Bapak Ibu. Jadi kita itu diminta oleh Allah untuk sedikit mengurangi kenikmatan kita. Enggak di-loss Bapak Ibu. Bukan Allah puasa itu nyuruh kita itu enggak makan sama sekali Pak. Makan kita. Sahur makan. Buka puasa juga makan. Tapi prakteknya enggak bisa. Sahur makan enak itu enggak bisa. Enggak ada orang sahur terus lahap, itu enggak bisa Pak. Sahur ya sedikit. Nek ana wong sahur kok lahap, ngeragas itu jeneng. Buka puasa juga enggak enak. Buka puasa itu karakternya apa Pak? Walaupun seakan-akan sore hari kita itu nanti akan membayangkan makanan yang banyak, tak makan kabeh kok telung piring ya aku ya. Tapi setelah minum air Bapak Ibu, satu butir kurma saja sudah enggak selera lagi. Jadi masa-masa yang kita syahwat terhadap makanan itu hilang sudah. Kapan masa-masanya syahwat makanan? Siang hari itu. Itu dipangkas Bapak Ibu. Supaya apa? Ya supaya kita kenal diri kita. Terus yang kedua bangun malam Pak. Waduh ini kalau tidak orang-orang benar-benar punya keyakinan betul tidak mungkin bangun malam orang ini. Berat Bapak Ibu bangun malam ini Pak. Ini bangun malam nguyut tok gampang, turu maneh. Niki sholat menghadap Allah. Enak-enak orang tidur angler begitu. Kita bangun. Makanya terapi-terapi seperti ini di dalam rangka bahwa kita ini yakin bahwa musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau ada masalah, apapun jenis masalahnya, solusinya cuma satu. Sama salahkan diri sendiri. Selesai masalah itu Pak. Tapi kalau sampean itu punya masalah, menyalahkan orang, tidak akan selesai masalah itu. Dan masalah itu akan semakin panjang, buntutnya akan panjang. Suami istri itu ada masalah, suami bilang maaf ini salah papa, selesai sudah. Sing wedok maaf ini salah mama, selesai sudah. Tapi nek sing lanang ngomong ini ana masalah iki gara-gara kon iki mah wis gak iso mari Pak masalah iki. Sing wedok gak gelem kara, aja ngono Pak, nek gak krana raimu gak mungkin koyo ngene iki. Dirai-rai bojone. Kenapa Bu? Pak, karena setiap masalah itu sumbernya diri kita sendiri. Sudah, salahkan diri kita, mari-mari. Nanti di hadapan Allah Pak, jangan protes Pak. Terus marono kita ditetapkan masuk neraka misalkan, auzubillahi min dzalik, masuk neraka. Saya protes ya Allah, saya ini sebenarnya di surga, enggak ada protes sampean. Oh sudah ada CCTV-nya kok, ada rekamannya kok, enggak bisa. Setiap ada masalah, apapun bentuk masalahnya, kecil atau besar, maka saya yang salah karena musuhnya ada di sini. Tapi kan saya tidak merasa salah loh, wis gak mari sampean. Gak rumangsa salah iku gak mari masalah wis tambah dawa. Nah, itu namanya makrifat kepada diri sendiri. Bapak Ibu, yakinlah bahwa tidak ada musuh yang paling besar kecuali diri kita sendiri. Dan tidak ada penolong dan pelindung yang lebih baik kecuali Allah. Itulah yang disebut pintu makrifat. Ini keterangannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang kita akan menuju kepada dialog ya. Mungkin dari ini ada yang bertanya, saya persilahkan. Monggo Mas Ghafur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini pelajaran buat kita yang tua. Kalau misalnya ada pemuda, ya, terus mengawini anak kita, pada awalnya dia menunjukkan seperti orang soleh, jadi sholat, iya. Tapi begitu berjalannya waktu, setelah itu dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah puasa, nggak pernah Jumatan, terus ya kalaupun mungkin hanya sholat id lah hanya itu. Itu secara hukum perkawinannya maupun hubungan suami istri itu bagaimana Ustadz ke depannya? Apakah masih kategori seorang muslim atau di luar muslim, dan apakah hubungan suami istri itu menjadi halal atau haram? Okay. Baik Bapak Ibu. Jadi ada seorang yang
menikah, awal-awal itu ya rajin sholat macam-macam. Dalam perjalanannya ini kemudian dia tidak sholat lagi. Bagaimana status pernikahannya? Jadi ada dua, Pak. Ada status hukum, ada status keimanan ya. Kalau status hukumnya dia masih Islam, dia syahadat kok. Selama orang ini tidak mengakui saya keluar dari Islam, saya murtad dari Islam, dia dianggap Islam dan pernikahannya masih sah. Hubungannya dengan istrinya juga masih sah karena hukum. Hukum itu apa, Pak? Orang ini kalau sudah bersyahadat maka dianggap Islam walaupun nggak sholat. Nggak sholat itu kan macam-macam, Pak. Meninggalkan sholat ditinggalkan. Ada lagi yang ditinggalkan itu separuh-separuh. Ya tadi, Pak. Sholatnya sholat id saja, Pak. Atau sholat Jumat saja. Tapi tetap dianggap Islam. Cuman masalah keimanan, dia kurang imannya. Dan keimanan ini tidak ada hubungannya sama hukum. Ada seorang ibu datang kepada saya. Persis, Pak. Ustadz, saya itu punya suami nggak sholat, Pak Ustadz. Gimana, Pak? Saya boleh nggak gugat cerai saja? Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa menggugat suami cerai gara-gara nggak sholat. Tapi kan dia masih Islam, walaupun nggak mengamalkan Islam. Ini hukum. Urusan dia nggak sholat itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan hukum ya tetap sah. Dan mohon maaf, Bapak Ibu, kalau orang yang model seperti ini mati, Pak, kita harus tetap mensolati dia karena dia terikat dengan syahadatnya. Jangan kemudian kita ini orangnya mati gak usah disolati itu biar gak tahu sholat itu, gak bisa, Pak. Dia syahadat loh, dia Islam loh, ya tetap solati. Kecuali dengan sangat sengaja dan sadar dia mengatakan saya sudah keluar dari Islam, maka pernikahannya batal, hubungannya dengan istrinya berzina, jelas. Tapi selama dia hanya meninggalkan perintah tetap sah. Cuman urusan meninggalkan itu urusannya dengan Allah. Nomor WA pinten, Pak? Kalau WA mawon tiangan niku. Ngaten nggih, Pak nggih? Ada lagi ibu-ibu? Ya, oh ya. Ibu 1 2. Monggo, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk sangat mencintai Ustadz dalam arti tanda petik. Dalam arti bukan Ustadz. Ibu mencintai saya? Mencintai kajiannya, Ustadz. Terus? Kajian Ustadz, sehingga setiap ada Ustadz dimanapun, insya Allah saya ada di situ. Masya Di Allah. Ubara kan, saya kan dosen Ubara yang selalu ketemu. Berarti termasuk Muzaki lover ya? di Aliwa juga, di sini juga. Enggak, saya enggak bangga kalau Bu. Okay. Biasa Apa? saja. Oh nggih. Ini Ustadz izin menanyakan sedikit aja, Ustadz, terkait dengan penyakit kolbu. Yang mana penyakit kolbu ini kan saya ini kan mungkin ini adalah penyakit rakyat, Ustadz, yang mana kadang-kadang Penyakit apa, Bu? Penyakit rakyat. Rakyat. Kadang-kadang kita kan tidak sadar melakukan hal itu. Menurut perspektif Islam kan penyakit kolbu itu identik dengan penyakit hati yang sangat mendalam. Misalnya tadi Ustadz sampaikan bahwa di situ termasuk bangga dengan dirinya sendiri, gelisah, resah, dan kadang-kadang pamer tentang dirinya sendiri itu kan. Nah, saya mengambil dari At-Taubah, Ustadz, mungkin kalau saya salah, ayat 125 menyatakan bahwa untuk penyakit kolbu itu akan membawakan dirinya sampai kekafiran, bahkan sampai mati, itu pun dianggap kafir. Mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana tentang hal ini, Ustadz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Dari sekian banyak penyakit hati itu mengkerucut dengan 3 huruf S O K, sok pinter, sok cantik, sok bener. Itu penyakitnya iblis. Dan penyakit ini harus cepat disembuhkan. Kalau tidak, cepat merantak, cepat nular. Jadi maaf Bapak Ibu, perbandingan antara nularnya kebaikan
dengan nularnya keburukan itu lebih cepat nularnya keburukan. Jadi kalau ada orang sombong, dibiarkan sombongnya merantak kemana-mana. Dan kalau sudah merantak, susah untuk disembuhkan. Karena itu berbahagialah kalau kita punya teman itu sering mengingatkan. Itu obat loh. Mbak, ojo sombong sampean, Mbak. Ojo sombong. Nah, kalau sampai tidak bisa disembuhkan, maka dibawa sampai mati dia. Saya tahu matinya orang sombong. Metutut. Wong Makmudin ngedusi loh, dipendeli ya Makmudin. Itu yang dimaksud bahwa ada orang itu yang larut dalam penyakit hatinya, tidak disembuhkan, akhirnya dibawa mati. Dan setiap kali diingatkan tidak merasa. Mbak ojo sombong. Aku gak sombong loh, mesti ngono wong sombong itu. Gak kerasa. Karena itu ya kita ini kan doa diajarkan Rasulullah kan ada Allahumma inni a'udzubika apa itu? Minasyakki wasyirki wasu'il akhlaki wasu'il mandori wasu'il munqalabi, dan ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat syirik, dari sifat ragu-ragu, dari sifat hasud, dari sifat sombong, dari sifat negative thinking. Mohon kepada Allah supaya di hatinya dibersihkan sama Allah sebersih-bersihnya, sehingga nanti mati mboten digowo. Kalau sudah mati bawa sombong Bapak Ibu, enggak tahu saya bagaimana. Fir'aun itu contohnya, Pak. Oleh Allah diawetkan jasadnya di museum Mesir sana, Pak. Saya pernah berkunjung ke sana. Saya penasaran itu. Betul sekali. Jadi wajah sombong itu masih ada. Wis dadi jenazah, wis dadi mayit, wis bongkoi loh Pak. Saya ketok sombongnya arek iku. Saya lihat saja anunya, jasadnya itu. Tak tuding ngono. Kon Firaun ya. Tibake kon Firaun itu. Masya Allah, wajahnya sombong luar biasa. Ya itu contoh sombong dikau mati ya Firaun itu. Sampai sekarang sudah ribuan tahun itu sih ketok, aura sombongnya ketok. Saya dari nanti mriko. Sementara ndelok teng anu mawon, teng HP mawon. Anu mumi Firaun muncul, Pak. Ngoten nggih? Ngoten Ibu nggih? Pun terakhir, Bunda. Oh, sebentar. Ayo, Bun. Ya. Saya gantian ya, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum Dilepas sebentar, Bun. warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya enggak kelihatan, enggak kedengaran. Mohon maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membenarkan Pak Ustadz masalah syariat. Syariat itu kan kalau ada masalah kita percaya itu karena Allah dan dikembalikan kepada Allah. Iya. Tapi kami kadang-kadang kalau ada masalah itu kami datang ke orang yang terdekat pada Allah. Seperti contohnya Pak Yai atau Bu Nyai. Karena kami yakin bahwa mereka itu terdekat karena Allah, di hadapan Allah, maka doa-doanya akan terkabulkan. Kalau seperti itu kira-kira manfaatnya salah atau enggak ya Pak Ustaz? Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya seperti itu, Bu. Kita ini kan nggak tahu jalan menuju Allah. Kita datang ke ulama, ke kiai, punya itu untuk ditunjukkan jalan menuju Allah. Hanya itu loh. Nanti solusinya tetap ke Allah. Tapi kita ke Allahnya kan nggak tahu caranya bagaimana. Minta tolong kepada Pak Yai, pada Bunyai. Jadi kalau ke Yai sama Bunyai niatnya ditoto. Saya sowan ke sana itu dalam rangka untuk mencari jalan menuju Allah. Bukan kepada mereka saya minta pertolongan. Ya harus mestinya. Saya juga kalau punya masalah nggak ngerti ya datang kepada orang yang ngerti supaya ditunjukkan jalan menuju Allah. Ngoten nggih? Bunda, Senin depan ya saya jawab. Insyaallah hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.